terakhir, yakni tausiah. Dan hadir di tengah-tengah kita guru kita, orang tua yang kita nanti-nantikan, yang sering kita saksikan di YouTube, Masya Allah, guru kita Al-Habib Al-Ustadz Hasan bin Ismail Al-Muhdhar, hafizallah wa ra'ah wa mata'ala bituli hayati bidarani amin. Mudah-mudahan beliau panjang umur serta sehat walafiat taatillah, sehingga bisa menuntun, membimbing, mendidik, mengarahkan kita bersama menuju jalan kebahagiaan dunia hingga di akhirat nanti, yaitu jalannya baginda Rasulullah SAW, jalannya para sahabat Rasulullah, tabi'in dan para salafus saleh dan guru-guru kita yang menghantarkan kita menuju kebahagiaan yang kekal abadi, yaitu surga Allah yang indah, yang insya Allah bersama baginda Rasulullah SAW kita di sana nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat dan pemirsa Al-Wafa TV dan Rasul TV, ini waktu sudah agak larut malam. Seharusnya jam 11 tepat kita sudah selesai. Namun ini sudah setengah 11 ini, tapi insya Allah enggak masalah. Insya Allah nanti terserahlah Habib Hasan. Beliau nanti akan la. Ini para jamaah Pulau Rosso ini, Majelis Rosso ini menanti-nantikan tausiah-tausiah antum yang mereka biasa saksikan di YouTube, tapi sekarang bisa menyaksikan langsung di tempat ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan tidak sekali ini saja, mudah-mudahan yang berikutnya, bulan-bulan yang akan datang sampai tahun-tahun berikutnya, insya Allah beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita kembali, insya Allah. Kita doakan selalu beliau sehat walafiat dan tidak bosan-bosan membimbing kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Habib Hasan ini, Masya Allah. Di sini banyak teman-teman kita dari Talwa ini, beliau juga alumni Talwa, juga sahabat kami di masjid, di mana, di Pondok Darul Wa Da'wah. Masya Allah. Dan masih ada lagi, tadi ada Ustaz Ali Bustami, mana? Sudah datang? Dari Kalimantan Tengah. Mana Ustaz Ali Bustami? Dari Kalteng, aslinya orang Tulungagung. Di sini Masya Allah banyak masyayikh, banyak para kiai, para ustadz, para habaib kumpul di sini semuanya. Alhamdulillah, Habib Husain bin Mustafa Ba'abud, Habib Husain Al-Muhdhar, juga Al-Habib Syekh bin Mustafa Ba'abud, Habib Idrus, Ustadz Thayyib. Waduh, banyak yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita doakan semuanya panjang umur, sehat walafiat taatillah. Kita doakan Haji Bayu dan keluarganya senantiasa Allah SWT diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, sehingga bisa mengadakan rutinan itu terus sampai ila yaumil kiamah, diteruskan oleh anaknya, cucunya sampai hari kiamat, sehingga akhirnya kita ini akan sambung anak cucu kita sampai hari kiamat nanti ya dengan majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Ayo mari kita dengarkan tausiah dari beliau dan nanti insya Allah diakhiri dengan pembacaan doa Maulid Simtutur kepada Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. ما يلك لا إذا جاء الماء بطل التيمم بوجود الماء بطل التيمم إن شاء الله. تفضل حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah bidzikri nabiyhi tatanazzalur rahmat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidi sadat wa ashrafil bariyat wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumi liqa'il malikil ghaffar. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai dan kita ta'zimi guru saya, guru Anda semua, Habibana Husain Ba'abud, karena beliau di Dalwa termasuk salah satu guru saya.
Tapi tawaduknya tadi, berapa kali saya dibunuh sama beliau di majelis ini. Dengan tawaduknya, mari kita dengar guru kita. Masya Allah, ini akhlak ya. Beliau ngajari saya untuk tawaduk. Santrinya datang jubahnya hijau, gurunya jubahnya putih. Ini menunjukkan insya Allah hati beliau putih, hati saya hijau. Kayak hulek. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Pemirsa Al-Wafa TV dimanapun Anda berada, karena acara ini live langsung TV Al-Wafa Tarim. Yang punya TV termasuk ini, beliau-beliau ini alumni Darul Mustafa Habib Omar, termasuk yang punya TV ini. Kebetulan saya yang diberi amanat untuk mengelola. Kebetulan, nggak tahu ada apa ini. Mungkin saya males dikasih kerjaan ini sama Habib Omar supaya giat. Saya kenalkan dulu Habib kepada pemirsa. Mungkin antum jarang tampil di TV kita, tapi insya Allah setelah ini wajah beliau ini coba disyuting, Mas, wajahnya dibesarkan supaya jadi sak TV gitu, supaya tahu pemirsa Al-Wafa ini yang ganteng, tapi udah tua loh ini Pak. Takut pemirsa ini Beb. Ada laki ada perempuan karena beliau, saya menangnya cuma satu sama beliau ini. Alhamdulillah ada menangnya. Selainnya kalah semua. Guru beliau namanya sama saya. Terus satu itu tok. Guru beliau namanya kebetulan sama nama saya. Guru beliau adalah Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Guru saya juga. Saya pertama tahu agama itu dari Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Pertama kali saya mondok itu di sana. Alhamdulillah saya SMA nggak lulus. Kalau lulus mungkin nggak jadi gini saya. Kelas 1 SMA saya berhenti, langsung minta mondok di Dalwat. Alhamdulillah. Tapi dosen-dosen sekarang ngaji sama saya. Yang nggak punya ijazah SMA ini dosen-dosen ngaji sama saya. Ternyata ilmu agama lebih afdal dari ilmu dunia. Guru beliau namanya Habib guru kita, guru saya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kebetulan nama saya Hasan. Di situ dok menangnya. Jadi beliau nggak berani sama saya gara-gara nama saya sama gurunya. Menghormati saya karena nama saya sama nama gurunya. Selain itu semuanya saya kalah. Biasanya saya ini berani ganteng-gantengan, tapi di sini saya nggak berani. Gak berani saya, kacamatanya hitam nih. Masya Allah. Ini pemirsa Habib Husin Ba'bud Da'i ilallah. Waktunya banyak di pondok pesantren. Di Dalwar beliau udah ngajar. Dan sekarang Masya Allah membina majelis Roso. Masya Allah. Rotib dan sholawat. Mudah-mudahan nanti beliau bisa tampil sering di TV Al-Wafa Tarim supaya menambah berkah TV. Banyak para habaib. Ini kerajaan Ba'bud kelihatannya sini. Biasanya kita ini menang terus. Al-Muhtar, Syekh Bakar menang terus, di sini kalah udah, ngaku kalah. Ba'bud ganteng-ganteng semua Ba'bud. Untung ada Al-Muhdhar satu ini.
Kopiahnya hijau sama baju saya. Nggak ada janjian Beb ya. Masya Allah. Mudah-mudahan para habaib kita, dan saya lihat tadi ada para kiai, para asatid, Masya Allah, mudah-mudahan menambah keberkahan. Demikianlah para habaib, para kiai, sama-sama berjalan, sama-sama mencari ridho Allah, sama-sama membina umat untuk cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai zaman Wali Songo sampai sekarang. Habaib kiai nggak bisa dipisahkan. Habaib dengan asatid nggak bisa dipisahkan. Karena mereka sama. Habaib cucu Nabi, para kiai, para ulama, pewaris Nabi. Kemuliaan kita hanya di nabinya. Bukan di habibnya, bukan di kiainya, di nabinya. Karena kita ada nisbah dengan Nabi. Allahumma shalli Muhammad. Para habaib nisbah dengan Nabi, di badannya ada darah Rasulullah. Cucu Nabi, karena cucu Nabi mulia. Karena cucu Nabi mereka ini mulia. Para ulama pewaris Nabi. Nah, ada nabinya itu. Gara-gara ada nabinya, ulama ini mulia. Sebetulnya yang mulia ini siapa sih? Bukan habibnya, bukan ulamanya. Nabinya ini yang mulia. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akan itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidah tadi yang kita baca. Ketika saya masuk membaca qasidah Habib Ali, dan malam ini malam haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mudah-mudahan barokah haul sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan tahun-tahun depan haul dibuka di mana-mana, majelis dibuka di mana-mana, dan corona berkat Nabi Allah angkat semua. Dalam matlaq qasidah i'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum. Cari kebenaran itu dari orang-orang yang benar. Dan jalanlah bersama mereka. Kemudian beliau mengatakan bittiba'ih wa hubbih haqqaqallah rajahum. Mereka para habaib, mereka para ulama, karena dua hal mulia. Kenapa? Karena mengikuti Nabi Muhammad ditambah cinta sama Nabi Muhammad. Ittiba ala asasil mahabbah. Ngikuti sunnah Nabi, mentauladani Nabi atas dasar cinta. Cintanya itu yang mahal. Kalau ikut Nabi, orang munafik bisa. Ikut Nabi, orang kafir bisa, walaupun nggak beriman sama Nabi. Banyak ilmu Nabi diambil oleh orang kafir. Contoh, orang kafir ke gunung-gunung, bagi-bagi beras sodakoh, bagi-bagi indomie sodakoh dengan senyuman. Itu akhlak Nabi itu. Tahadu, tahabu. Salinglah kamu memberi hadiah, maka kamu akan saling cinta. Saya tadi datang, saya bawa gahru khusus saya dapat dari Samarinda, saya kasihkan Habib Husin. Mudah-mudahan beliau cinta sama saya. Tahadu, tahabu. Salinglah kamu memberi hadiah, kamu akan saling cinta. Senyum. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsarun nas tabassuman li ashabi. Nabi itu paling banyak senyum dengan sahabatnya. Mereka bagi-bagi beras, bagi-bagi mie sambil senyum. Akhlak Nabi dipakai. Akhirnya banyak yang ikut. Bahkan saudara kita bisa meninggalkan agamanya karena hadiah dan senyuman itu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mentauladani Nabi, ikut Nabi, banyak yang bisa. Tapi yang mahal itu ikut Nabi atas dasar cinta. Ini yang mahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang membuahkan berkah. Itu ilmunya para kiai-kiai dulu. Ibadahnya para ulama-ulama kita dulu. Jangan bicara di Hadramaut, udah gudangnya kakeknya para habaib ini. Yang ada di negeri kita Nusantara ini. Mereka itu ilmunya berkah, ibadahnya berkah. Kadang-kadang nggak pandai pidato. Kiai Hamid nggak pandai pidato. Syekhona Khalil Bangkalan nggak pandai pidato. Kiai Hasan Genggong nggak pandai pidato. Berkah, santrinya banyak jadi ulama, aulia. Kenapa? Mengikuti Nabi atas dasar mahabbah. Cintanya sama Nabi luar biasa. Berkah ilmunya. Berkah ibadahnya. Di daerah Anda ada pondok Lirboyo, luar biasa. Berkah. Kenapa? Pendirinya ngikuti Nabi dan cinta sama Nabi dan keluarga Nabi. Berkah. Siapapun yang ngikuti Nabi atas dasar mahabbah pasti berkah. Kata Habib Ali Habsyi mengatakan, bittiba'ih wa hubbi haqqaqallah rajahum. Dengan mengikuti Nabi dan cinta kepada Nabi, Allah kabulkan semua hajatnya. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan. Kemudian beliau menggarisbawahi, Habib Ali Habsyi menggarisbawahi yang terpenting dan yang paling mudah dan yang paling manfaat. Ya hanahum bihubbil Mustafa, ya hanahum. Beruntung mereka yang cinta sama Nabi, beruntung mereka. Allahumma sholli Muhammad. Cinta sama Nabi, beruntung. Ilmu sedikit berkah, amal dikit berkah, sedekah dikit berkah, zikir dikit berkah. Apa yang membuat berkah? Ada cinta Nabi di hati. Ya hanahum bihubbil Mustafa, ya hanahum. Beruntung yang cinta sama Nabi itu, beruntung. Itulah Habib Husin mengajak kita untuk apa? Untuk tambah cinta sama Nabi Muhammad, untuk tambah dekat dengan Nabi Muhammad, untuk tambah rindu dengan Nabi Muhammad. Karena disitulah ya ikhwan, wahai pemirsa Al-Wafa Tarim yang dirahmati oleh Allah, di situ kemuliaan kita, di situ keutamaan kita, di situ kebahagiaan kita, di situ terhormatnya kita, di Nabi. Jangan mengandalkan amal, jangan mengandalkan ilmu, jangan mengandalkan ibadah. Jangankan seperti saya dan Anda, saya yang penuh keterbatasan. Saya ini menang baju, casingnya tok ini. Isinya Allah yaghfir lahu wa yarhamu. Menang pakaiannya tok. Dalamnya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Sahabat Nabi itu loh Pak. Sahabat Nabi itu kurang apa mereka? Ya Allah. Hartanya semuanya untuk Nabi. Nyawanya untuk Nabi. Di antara mereka ketika di perang Uhud, Nabi terdesak dan dikepung oleh orang musyrik. Datang Pak di hadapan Nabi. Panah, tombak, pedang itu dihadang dengan badannya. Badannya jadi tameng.
Dia mati gak apa-apa, asal Nabi jangan terluka. Bukan jangan mati, jangan terluka sedikit pun. Saya mati gak apa-apa. Jadi tameng badannya, luar biasa. Ibadahnya, taatnya, gak masuk akal sahabat ini. Yang dia lakukan gak masuk akal. Allahumma shalli Muhammad. Kalau kita ceritakan waktunya habis. Tadi sudah disinggung jam 11 selesai ini. Kurang berapa menit ini? Wadah. Tamim disuruh guru ya apa ini? Tidak bisa dibahas sahabat ini. Gak masuk akal. Luar biasa, manusia apa ini orang. Demikian hebat. Tapi sehebat itu, andalan mereka apa sih? Andalan mereka mahabbah kepada Nabi. Yang membuat mereka itu berharap selamat dari neraka, berharap masuk ke surga, mendapat ridha Allah, hanya cintanya kepada Nabi. Sahabat Anas bin Malik, luar biasa, termasuk salah satu ulamanya sahabat itu. Ketika Nabi mengatakan, almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah, orang bakal dikumpulkan bersama yang dicintai di hari kiamat. Apa kata sahabat Anas? Walladhi nafsi biyadih, demi Allah, inni uhibbullah wa uhibbu Rasulullah. Saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah. Wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar. Saya cinta sahabat Abu Bakar dan Umar. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan saya dengan mereka, walaupun saya enggak seperti mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini akidah sahabat. Andalan mereka cinta kepada Nabi. Ya hanahum bihubbil Mustafa, ya hanahum, kata Habib Ali Habsyi, beruntung mereka dengan cinta kepada Nabi. Beruntung mereka, termasuk Habib Ali Habsyi sangat beruntung karena cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Termasuk ayat min ayatillah. Beliau sampai berkata, fi jannatin masyaqani min wasfiha, surga dan seisinya bidadari. Siapa yang kata tarik bidadari surga? Istana dari emas permata. Siapa yang enggak ingin? Rumputnya aja bau minyak wangi za'faron yang sangat harum. Sungai dari madu, dari susu, dari khamar. Walhasil mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Enggak bisa dikisahkan, enggak bisa dihayalkan. Luar biasa. Tapi Habib Ali Habsyi berani mengatakan, saya enggak tertarik dengan isi surga sebetulnya. Saya ingin masuk surga hanya karena sebab satu, bukan karena bidadari, bukan karena semua keinginan kita, makanan, minuman diberi oleh Allah, illa likauni hubbi fiha khayyama. Karena kekasihku Muhammad ada di surga, kekasihku Rasul ada di sana, maka saya harus masuk surga untuk bertemu Rasulullah, untuk bertemu Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu Nabi lebih diinginkan oleh Habib Ali Habsyi daripada surga. Bertemu Nabi lebih diharapkan bukan hanya Habib Ali, oleh sahabat Nabi. Lihat Anas bin Malik ketika ditantang oleh Nabi, salni, mintalah kepadaku wahai Anas, dengan cerita yang panjang sebelumnya. Kemudian Anas mengatakan, udah cukup ya Rasul, Allah membuat saya beriman kepada anda dan dekat dengan anda, ini udah cukup, gak perlu lagi saya minta. Lihat, padahal Anas miskin, melarat, gak punya apa-apa, disuruh minta sama Nabi, minta kepadaku. Lihat, minta kepadaku. Nabi ngajari syirik ini, minta kepadaku. Kan katanya minta hanya sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, minta sama Allah. Ada apa minta sama Nabi? Nabi yang nyuruh. Siapa yang berani Nabi ngomong ngajari syirik? Minta kepadaku Anas, kepadaku, bukan kepada Allah, kepadaku. Allahumma shalli Muhammad. Ini akidah Nabi, ini akidah sahabat.
Minta sama Nabi artinya apa? Minta sama Allah. Nabi manusia nggak bisa memberi dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Tapi Nabi diberi wewenang untuk membagi rahmat Allah. Nabi oleh Allah diberi mandat untuk membagi nikmat Allah. Sehingga beliau berkata, beliau bersabda, Allahu mu'ti. Yang pemberi hakiki itu Allah. Wa anal qasim. Dan yang bagi saya, kata Nabi. Yang memberi Allah. Yang bagi Nabi. Ya minta sama yang bagi enak. Iya, minta sama yang bagi, minta sama yang memberi. Iya, kalau yang bagi ngasih kita. Ahsan minta sama yang bagi. Yang bagi nanti minta sama Allah, dikasih kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Nabi ini pintunya Allah. Anta babullah. Rasulullah pintunya Allah. Anas ditantang oleh Nabi. Salni, minta sama aku ya Anas. Kalau harus ya Rasulullah, harus. Karena saat itu saat indah antara Nabi dan Anas. Nabi senang oleh Anas karena Anas khidmah sama Nabi. In kana huwa labud, kata Anas. Kalau harus ya Nabi, murafaqata fil jannah. Murafaqatuka fil jannah. Saya minta menjadi temanmu di surga. Sehingga bukan hanya di dunia saya bersama kamu, saya ingin di surga juga bersama kamu, wahai Nabi. Kalau masuk surga enggak bersama kamu, enggak nikmat surga. Allahumma shalli Muhammad. Ya Allah, ini Pak andalan sahabat, ini andalan aulia. Habib Ali Habsyi pun, kenapa beliau ini dikenal? Di zaman beliau banyak ulama, di zaman beliau banyak aulia, di zaman beliau banyak pakar-pakar ilmu, tapi yang terkenal Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu warḍah. Ada apa? Kenapa? Cintanya sama Nabi melebihi yang lain. Rindunya sama Nabi melebihi yang lain. Sehingga berkahnya melebihi yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikianlah para awliya, para salihin. Mereka hidup bahagia dengan Nabi Muhammad. Mereka hidup nyaman, enak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah antum, masyarakat Kediri dan sekitarnya, adanya para habaib, adanya para salihin. Mereka alhamdulillah cucu Nabi Muhammad dan mewarisi ilmu Nabi Muhammad. Nikmat besar adanya cucu Nabi. Maaf, ini kita mengambil dari kalam aulia salihin. Yang setuju, ahlan wa sahlan, seakidah dengan kita. Yang enggak setuju, ahlan wa marhaban, matikan TV Anda, selesai. Kalau Anda nonton acara ini Anda enggak setuju, pateni. Atau pindah channel lain, apa itu Mickey Mouse atau tinju. Supaya enggak panjang lebar debat. Udah capek kita. Kita ingin berjalan sama kepada Allah dengan orang-orang yang sama dengan kita. Kita ingin hati kita bersih. Kita ingin lisan kita bersih, enggak mau caci siapapun. Enggak mau melaknat siapapun. Hati kita bersih, enggak ingin benci siapapun. Kita ingin semua masuk surga. Yang cinta dengan kita, yang benci dengan kita. Mudah-mudahan semua masuk surga. Yang sejalan dengan kita, yang enggak sejalan dengan kita. Mudah-mudahan semua masuk surga. Ini akidah para salihin. Kita diajarkan seperti ini. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ini juga termasuk khawliya beliau. Karena Rabi'ul Tsani ini banyak sekali awliya as-salihin yang dikhawli Rabi'ul Tsani. Di antaranya di tempat kita Habib Ali Habsyi, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Walaupun Habib Muhammad bin Ahmad sebetulnya meninggalnya bukan di Rabi'ul Tsani, tapi dimasukkan khalnya ke Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang ada di Surabaya di Ampel. Al-Habib Muhammad bin Idrus santrinya Habib Ali Habsyi.
Tapi beliau Habib Ali Habsyi kagum dengan beliau dan menyatakan bahwa beliau sampai derajat Siddiqiyal Kubra. Aulia sangat tinggi sekali. Bangga kita. Di Nusantara ini banyak aulia yang mencapai derajat Siddiqiyal Kubra. Habib Muhammad bin Idrus ini, beliau sering dakwah. Seperti Habib Husain Ba'dul. Dakwah ke pelosok-pelosok, ke kota-kota. Jarang di rumahnya, tapi rumahnya selalu terbuka. Tamu itu keluar masuk di rumahnya, beliau nggak ada, jamuan itu tetap. Jamuan tetap, setiap tamu pasti makan, istirahat semuanya. Ada beliau, nggak ada beliau. Beliau kalau dakwah udah waktu malam disuruh tidur di daerah itu yang beliau dakwah. Pertama yang beliau tanya, ada ahlul bait enggak di desa ini? Ada cucu Nabi enggak di desa ini? Kalau dikatakan desa ini enggak ada Habib, tapi desa sebelah ada. Kota ini enggak ada Habibnya, kota sebelah ada Habibnya. Ana mau tidur di kota yang ada Habibnya. Gak mau dia tidur di kota yang tidak ada ahlul bait. Padahal beliau wali sampai derajat Siddiqiyal Kubra, bukan wali biasa. Ditanya, kenapa Habib? Saya takut kalau tidur di daerah yang gak ada Habibnya, gak ada jaminan untuk aman dari bala musibah, kata Nabi. Maka saya pilih di daerah yang ada Habibnya, karena Nabi bersabda, Ahlul Baiti seperti nujum fis sama, seperti hanya nujum, bintang-bintang di langit itu bentuk keamanan bagi penghuni langit. Ahlul Baitku juga keamanan bagi penghuni bumi. Beliau nggak berani tidur di tempat yang nggak ada Habibnya. Di kota yang ada Habibnya baru beliau bisa tidur. Padahal beliau wali besar. Lain sama Habib Hasan. Diundang Habib Husain, tanya, hotelnya di mana? Enggak ditanya ada Habibnya enggak, ada hotelnya enggak. Allahumma shalli ala Muhammad. Beruntung. Wadah, Masya Allah. Al-habaib itu Pak, dididik oleh orang tua kita, dididik oleh guru-guru kita untuk ngikuti Nabi. Walaupun mereka enggak maksum. Itu Habib kok salah? Loh, memang kenapa kalau Habib salah? Habib itu nggak boleh salah. Yang nggak boleh salah itu Nabi, bukan cucu Nabi. Ini sering saya sampaikan. Yang maksum, yang nggak bisa salah itu Nabi, Pak. Habaib ini bukan Nabi, cucu Nabi. Kalau salah ya wajar, mereka manusia. Terus Habib Hasan ini tidak boleh salah gitu. Jadi malaikat dulu saya. Saya ya banyak salahnya. Antum gini Beb, kenapa kok gini? Oh iya ya, salah saya. Ya saya minta maaf. Insya Allah, terima kasih, saya akan merubah. Nggak apa-apa. Saya manusia. Anda Habib kok salah? Loh, udah waras sampai. Sampai ini tidak waras. Loh, kalau Habib gak boleh salah. Habib itu cucu Nabi, Mas. Bukan Nabi. Yang gak boleh salah itu Nabi. Kalau cucu Nabi, seperti sampean. Umat Nabi. Ya kan? Sampean kan bukan Nabi. Umat Nabi. Sahabat Nabi bisa salah kok. Apalagi kita. Paham ya? Tapi kita diajarkan untuk mengikuti Nabi. Bahkan para habaib dulu itu Pak, ya Allah, tidak melangkah, tidak membuat apapun kecuali dapat isyarat dari Nabi. Benar ini, Allah alam. Habib Husain kita husnudzan tidak membuat rasa ini kecuali dapat isyarat dari Rasulullah mungkin. Enggak, bukan hal yang mustahil. Para habaib seperti itu. Contoh. Ini setelah cerita ini saya
pamit turun dong, mudah-mudahan boleh sama beliau. Enggak boleh saya minta izin sama Sahibul Bait ini, kelihatannya orang baik dia. Pak Haji Bayu, ya Haji Bayu. Masya Allah, beruntung Haji Bayu malam ini turun, berkah luar biasa di rumah beliau. Ini orang pintar Pak, ini orang cerdas. Ini orang cerdas ini. 13 tahun di sini, ya Allah. Ji, pindah ke Raksan Ji. Berapa banyak rahmat di sini. Berapa banyak Rasulullah masuk ke sini. Kita husnudzon dengan ada yang cucu-cucu Nabi, dengan ajaran Maulid Nabi, Rasulullah hadir. Saya punya teman. Nanti cerita ini ingatkan saya, takut lupa ya. Karena saya masih muda, sering lupa jadi. Daripada Habib Husin ya tuan beliau mudahan saya. Guru saya ya berarti kan lebih tua. Saya di Dalwa waktu kecil segini saya. Beliau udah segini. Beliau kok awet muda, Masya Allah. Apa resepnya ini Beb? Nggak tua-tua beliau ini, heran saya. Kita udah tua, beliau tetap kayak gini. Sholawat mungkin resepnya ya, Masya Allah. Saya punya teman namanya Haji Syafi'i, saya sebut namanya. Tetangga saya. Haji Syafi'i ini rumahnya kecil. Dia bukan orang kaya raya. Tapi dia cinta sama Ahlul Bait. Di Widoro, dekat sama rumah kita. Beliau itu, kalau ada habaib ke Probolinggo ke Raksan itu, berkunjungnya ke rumah beliau, tidurnya di rumah beliau, makannya di rumah beliau, nanti pergi kemana-mana, kembalinya di rumah beliau. Terbuka rumahnya, senyuman yang ada di wajahnya. Bukan orang kaya, orang cukup. Makannya seadanya, dia makan tuh dikasihkan sama Habib. Tapi dia ramah gitu, jadi Habib itu senang dikasih kamar khusus. Suatu saat ada Kiai Hashim, ini yang cerita dia sendiri. Dia sendiri cerita sama saya. Ada Kiai Hashim bin Kiai Haji Zainal Mun'aim, pendiri pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Keraksan. Semua tahu. Ini putranya, Khalifah almarhum, dan sekarang juga sudah almarhum. Sekarang yang gantikan guru kita Kiai Haji Zuhri Zaini, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Haji Syafi'i cerita, Beb, suatu saat Kiai Hashim ini hadir walimah di desa saya, desa kita Widoro. Setelah walimah, saya ajak mampir ke rumah. Mampir, Kiai Hashim ini, Masya Allah, minas sholihin. Ya, dia sering bertemu Nabi SAW. Termasuk yang dapat kita kabar dari santrinya beliau, bahwa beliau mengatakan setiap hari Jumat Rasulullah itu ke Habib Husin Berani, setelah dari Berani ke beliau setiap Jumat. Artinya orang udah sangat kenal dengan Nabi Muhammad. Akhlaknya luar biasa Pak, sama habaib cintanya luar biasa. Kalau nggak ada yang nyapu pondok itu, santri pada lupa tidur, itu ada papan. Di pondok itu ada papan, piket. Kalau nggak ada yang nggak ada yang nyapu gitu, ada namanya. Tapi yang piket tidur atau lupa, namanya itu dihapus santri itu. Dihapus, ditulis namanya dia, Hashim. Dia nyapu. Santri lihat kiai besar, Kiai Hashim, Pondok Nurul Jadid, lari berebut, kan biasa santri gitu ya. Kalau udah gurunya yang nyapu baru datang semua. Ya saya kiai. Nanti baca siapa yang pikir? Hashim, saya. Allahumma shalli Muhammad. Masuklah Kiai Hashim ini ke rumah Haji Syafi'i. Lihat gini Pak. Masya Allah. Masya Allah. Saya, katanya Haji Syafi'i ini, diciumi sama Kiai Hashim ini Beb,
dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kiai besar, nyiumi saya kayak gitu. Saya pikir, oh mau mati saya ini. Katanya Haji Syafi'i ini ngomong sama saya, oh mau mati saya ini. Kan kiai besar. Saya tanya, kenapa kiai? Untung sampean haji, untung sampean. Kenapa kok untung? Rumah sampean ini sering dimasuki Rasulullah. Kenal Pak. Orang yang dekat sama Nabi, rumah yang sering dimasukin Nabi itu kenal. Bau harumnya itu masih tercium. Bekasnya itu nempel. Cucu Nabi sering tidur di sini ya Haji. Oh iya, alhamdulillah Kiai, banyak habaib yang tidur di rumah saya. Itu Rasulullah datang lihat cucunya di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Untung Pak Bayu. Untung punya anak perempuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Para habaib, para salihin itu tidak melangkah kecuali isyarat dari Nabi. Kita husnudzan. Kalau enggak isyarat Nabi, isyarat gurunya. Gurunya isyarat dari Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai guyonnya itu loh Pak. Bergurunya itu perintah Nabi. Ada cerita. Kebetulan Khal Habib Muhammad Al-Muhdar dan Syahibul Majlis min Al-Ba'bud. Banyak Al-Ba'bud di sini. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Yang pidato Al-Muhdar, Syahibul Baitnya Ba'bud. Ini ceritanya antara Al-Muhdar sama Ba'bud ini. Ruksah Habib. Antara Muhdar sama Ba'bud. Tapi yang menang Muhdarnya, minta maaf. Tapi Ba'budnya Masya Allah. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, abahnya Habib Muhammad Sahib Ampel, yang ada di Ampel itu, abahnya Ahmad, Masya Allah, imam azim. Tapi suka bergurau beliau itu, luar biasa. Aulia besar, tapi seneng guyon. Guyonnya itu dapat perintah dari Nabi Pak. Guyonnya Habib Ahmad ini perintah dari Nabi, supaya sampean tahu gimana mereka itu hubungannya sama Nabi. Bukan hanya hubungan nasab mereka sama Nabi. Mengikuti Nabi, khidmah sama Nabi, khidmah sama umat Nabi, luar biasa Pak. Habib Ahmad Muhdar ini, siapa yang bisa seperti beliau? Cintanya sama umat Nabi, ya Allah, rela berkorban untuk siapapun. Rumahnya terbuka untuk umat Nabi Muhammad. Sampai beliau itu punya kebun kurma luas. Ketika beliau berjalan-jalan di kebun kurmanya ada yang nyuri Pak. Ada al-malingu. Si pencuri nggak tahu bahwa ini pemilik kurma itu. Jalan, Habib mungkin pakaiannya di kebun biasa, nggak pakai jubah, nggak pakai imamah. Pencuri ini lihat, oi, dipanggil si Habib Ahmad ini pemilik kebun kurma itu. Dilihat miskin, mencuri. Iya, apa? Pura-pura nggak paham. Tolong dijaga. Kalau pemilik kurma ini datang, kasih isyarat. Nanti kita bagi dua hasilnya. Siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat bagaimana habaib cintanya sama umat Nabi Pak. Ini pencuri loh Pak, bukan santri. Selesai, tak kasih tahu kamu. Ini kurma kurang enak. Kalau mau kurma yang istimewa, sebelah sana tuh. Itu kurma istimewa. Terus nanti kalau yang punya, saya jaga. Saya jaga. Saya di bawah. Separuh. Paredang. Siap. Sebelah mana? Ditunjukkan sama Habib Ahmad Al-Muhdar tempat kurmanya beliau yang paling enak. Oh naik. Oh iya Pak, enak ini, daripada itu enak ini. Tak bilangin deh,
Cepet pom dulung yang punya datang. Iya sabar, separuh. Udah dapat banyak. Jangan pulang dulu. Kenapa? Itu rumah, tahu nggak? Tahu. Itu paling seneng sama tamu. Kalau inti ke sana, inti kan lapar. Iya. Inti disembelihkan kambing. Bener tak? Bener. Jangan pulang dulu. Inti lebih baik ke sana dulu. Ya kan? Bawa ditaruh, pergi ke rumah itu. Bener, assalamualaikum. Sembelihkan kambing makan. Wal Habib Ahmad di dalam. Makan udah kenyang. Bener kata Sohibi itu. Teman anak itu yang nus bin nus itu kita bagi para edam. Benar dia ini menghormat tamu padahal saya nggak kenal, dia nggak kenal saya. Selesai keluar Habib Ahmad Al-Muhdhar. Atau riwayat yang lain Habib Mustafa Al-Muhdhar putranya. Hah? Kamu teman kita yang nus bin nus. Kamu yang punya rumah ini? Iya. Kamu yang punya kebun itu? Iya. Lalu terus? Gak apa-apa. Semua yang kamu ambil halal. Udah, nanti bawa pulang. Insya Allah berkah untuk anak istrimu. Ya Bapak. Hah? Bukan hanya ngandalkan nasab mereka. Cinta sama umat Nabi luar biasa. Kalau bisa dagingnya dipotong-potong dikasihkan umat. Kalau bisa manfaat untuk umat. Karena mereka tahu kakeknya Rasulullah sangat cinta kepada umat. Sehingga mereka mewarisi cinta Rasul kepada umat. Mereka mencintai umat Nabi SAW. Habib Ahmad ini luar biasa ibadahnya. 1000 lebih, 7000 kali lebih hatam Quran di kuburnya. Kalau cerita udah nanti undang lagi, saya cerita itu udah. Kalau nggak kapok Habib Husin. Beliau punya sahabat yang luar biasa, istiqamah, serius Pak, serius, khusyuk, mujahadah, qiyamul lail. Kelihatannya dohirnya kalah Habib Ahmad ini. Khusyuknya, mujahadahnya Habib Ahmad ini kelihatannya kalah. Namanya Habib Hashim Ba'bud. Ini Ba'bud ini. Ini Habib Husin ini Habib Hashim Ba'bud. Makanya saya lihat beliau agak majdub ini, saya heran kok ada Ba'bud majdub. Luar biasa, lurus ini Habib Hashim Pak. Habib Hashim Ba'bud, temannya Habib Ahmad Muhdhar. Pergi umroh bareng atau haji. Tawaf. Ini ibadah. Oleh Habib Ahmad agak santai. Wah, luar biasa. Makanya orang wali itu senangnya bersahabat dengan orang wali. Orang soleh senangnya dengan orang soleh. Nggak bisa. Orang soleh sahabat dengan orang nggak soleh itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Ada ya, kiai soleh duduknya sama orang fasik. Wah, ima dua hal. Si fasik ini sebetulnya dia orang soleh, atau si kiai ini sebetulnya fasik. Ya, salah satu. Karena nggak nyambung. Soleh sama fasik itu nggak bisa duduk bareng kayak gini, ini nggak bisa. Ya salah satu. Di antara si orang yang terkenal fasik ini hakikatnya dia soleh, nggak tahu sehingga dia senang duduk sama orang soleh, atau yang terkenal soleh ini kenyataannya dia fasik. Kok bisa dia duduk nyaman sama orang fasik? Sampai Nabi SAW berkata, kalau ada majelis seperti ini, ya, majelis semuanya mukmin, satu tok munafik. Satu tok munafik. Kemudian datang orang munafik, dia tidak akan duduk kecuali di sebelahnya. Walaupun nggak kenal. Orang munafik masuk ke majelis, pasti dia duduk di sebelah orang munafik itu. Seluruhnya mungkin 1000 ini mukmin semua, satu tok yang munafik. Masuk munafik yang kedua, duduknya di sampingnya dia.
walaupun nggak kenal. Kenapa? Connect. Kalau listrik itu kok connect. Sebaliknya kata Nabi, kalau ada majelis semuanya munafik kecuali satu tak mukmin, kemudian masuk orang mukmin di majelis itu, pasti milih duduk di sebelah orang mukmin walaupun nggak kenal. Karena nggak nyambung. Mukmin duduk sama munafik itu nggak nyambung. Munafik duduk sama orang mukmin itu nggak nyambung. Insya Allah semuanya mukminin. Semuanya cinta Nabi. Semuanya rindu Nabi. Habib Ahmad ini bersahabat dengan Habib Hashim Ba'bud ini, cinta beliau karena Masya Allah sama-sama senang ibadah. Tapi Habib Hashim Ba'bud ini lebih serius, tawaf ibadah sampai capek tidur di Masjidil Haram. Dilihat sama Habib Ahmad, miskin Habib Hashim Ba'bud. Oh, dikerjain aja, ngambil air Habib Ahmad al-Mahdar, disiram sarungnya Habib Hashim. Ya, sebelahnya disiram, sampingnya disiram. Wis ditaruh cantik. Polisi yang jaga bawa pentungan. Pak. Ada apa? Ya apa sampean? Lu ada apa? Ini orang kencing di Masjidil Haram. Ini lihat sarungnya basah. Ya apa Masjidil Haram dikencingi? Wow, emosi si polisi ini dipentung Habib Hashim Ba'bud. Bingung bangun tidur. Ada apa? Kamu kencing di Masjidil Haram. Siapa yang kencing? Ini lihat, ini basah semuanya sarung ente. Enggak kencing, enggak bisa ini. Ada apa? Dilihat Habib Ahmad Mahdar dari jauh tertawa. Marah Habib Hashim Ba'bud ini. Dipentung, Pak. Pentungannya polisi. Kalau sampean mau nyoba cinta pentung sama mic sini. Marah. Demi Allah, anak bunuh ente. Ini Ba'bud kalau ngamuk medeni, Pak. Anak bunuh. Makanya saya takutin. Minggir-minggir gini wis. Oh, dilihat sama Habib Ahmad, serius ini, lari Habib Ahmad. Habib Ahmad itu punya andalan, Khadijatul Kubra. Di Ma'la ada makam Hababah Khadijah. Beliau terkenal aulia yang cinta sama Hababah Khadijah. Dan Hababah Khadijah sangat cinta kepada beliau. Istri pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah hubungan Hababah Khadijah sama Habib Ahmad ini terkenal, semua aulia tahu. Sampai pernah di Masjidil Haram itu khatib khutbahnya panjang. Ada yang mengatakan si khatib ini belum sunat di Masjidil Haram. Ada dua riwayat, yang satu mengatakan kepanjangan, kemudian sholatnya pendek. Kemudian ada yang mengatakan belum sunat. Gak ada yang tahu. Tengah-tengah khutbah dipentung sama Habib Ahmad di Masjidil Haram. Dipentung. Khalafta sunnata jadi, kamu melanggar sunnah kakekku Rasulullah. Cetok. Ngamuk, Pak. Polisi dikejar Habib Ahmad. Udah, kalau udah dikejar larinya ke Hababah Khadijah. Dulu makam Hababah Khadijah itu ada gubahnya, ada gubah seperti ampel gitu. Gubahnya itu ada pintu, ada gembok besar. Kalau sudah Habib Ahmad dikejar-kejar, bikin masalah, dikejar-kejar, larinya ke situ. Hababah Khadijah. Itu gembok terbuka sendiri, pintu terbuka sendiri. Wala Habib Ahmad masuk, nutup lagi, gembok lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Karamah. Kalau kita kembalikan ke karamah, maka kisah ini sangat bisa diterima. Apa yang nggak bisa? Karamah. Al-Quran menceritakan karamah banyak. Banyak karamah. Sayyidatuna Maryam binti Imran. Maryam bukan nabi, bukan rasul, perempuan salehah. Karamah, turun makanan dari surga. Pamannya Nabi Zakaria sampai tanya, ya Maryam,
Dari mana kamu ini? Qala hadza min indillah. Ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha. Nah, Maryam dapat karamah, dapat makanan dari surga. Enggak percaya? Kafir sampai. Al-Qur'an ini. Makanya karamah itu sabata bil Qur'an. Karamah itu dalilnya Al-Qur'an, bukan hadis lagi. Cuma mau husnudzon bahwa ini wali atau bukan, gitu aja. Kalau karamahnya enggak ada khilaf. Walhasil ada apa-apa Habib Ahmad ini ke Habibah Khadijah. Sampai masuk, udah polisi enggak bisa buka. Sampai datang ke raja. Raja sampai manggil, "Ayah Habib Ahmad, kamu keluar aman. Gak ada yang bisa ganggu kamu." Kalau benar, benar. Keluar Habib Ahmad, ditanya, "Kenapa kau pukul imam?" Kalau dia belum sunat, ente lihat. Ada yang mengatakan dia melanggar sunnah Nabi. Panjang, khutbahnya terlalu panjang, sholatnya pendek. Nabi itu mengatakan pendek kan khutbah, panjang kan sholat. Ini imamnya ente. Imam Masjidil Haram ini Pak. Bukan imam Masjid Jamek Kediri. Imam Masjidil Haram. Walhasil akhirnya dibebaskan Habib Ahmad, dicek memang benar apa yang beliau katakan, dia hormati Habib Ahmad. Semua takut sudah sama beliau. Sama Habib Hashim Ba'bud juga seperti itu. Dikejar, "Tak bunuh ente." Ba'bud kalau marah hati-hati Pak. Tak bunuh itu, lari Habib Ahmad, lihat ini serius ini. Bapak belum dipendungi polisi. Lari Habib Ahmad seperti biasanya ke Ma'la Habibah Khadijah. Gembok terbuka, tali terbuka, masuk ke dalamnya, kunci lagi jebret. Loh, kok enak? Ya Habibah Khadijah, kata Habib Hashim Ba'bud ini. Ana juga cucumu. Ini Ba'bud. Ana juga cucumu, bukan Habib Ahmad, cucumu. Saya juga cucumu. Dan yang salah dia, bukan saya. Kok kau lindungi dia? Tolong buka pintu ini. Enggak dibuka sama Bapak Khadijah. Lebih cinta Al-Muhdhar dari Ba'bud. Minggir sini Bib, takut anak. Sampai teriak-teriak, "Ya Habibah Khadijah, dia yang salah. Ini lihat bapak belur saya." Tetap sama Habibah Khadijah nggak dibuka. Ulah Habib Ahmad di dalam. Akhirnya khalas. Mulai sekarang marah bener ini Habib Hashim. Tidak mau guyon guru lagi sama Habib Ahmad Mukhtar. Udah, saya janji nggak mau guyon lagi. Udah kembali ke Masjidil Haram. Siapa lagi? Habibah Khadijah pilih kasih. Udah, mau marah nggak berani, istri Nabi. Udah, pulang tidur di Masjidil Haram, mimpi Rasulullah. Lihat, ini inti ceritanya di sini. Inti ceritanya di sini. Apa kata Nabi? "Ya Hashim Ba'bud, ya Ba'bud, jangan berhenti guyon sama Muhdhar." Ya Ba'bud, jangan berhenti guyon guru sama Muhdhar. Lihat, sampai guyonnya itu loh Pak, diperhatikan sama Nabi. Gurunya dapat izin Rasulullah. Jangan bicara ibadahnya, jangan bicara amal solehnya. Gurunya dapat isyarah dari Rasulullah. Bittiba'i wa hubbih hagagallah rajahum ya hanahum ya bihubbil Mustafa ya hanahum. Karena gigihnya ngikuti Nabi, bukan hanya puas dengan nasab, ngikuti Nabi, berkorban untuk Nabi, untuk umat Nabi, cinta Nabi, Allah berikan semua yang dia inginkan. Beruntung mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Ba'bud, jangan berhenti ngundang Muhdhar. Allahumma shalli ala Muhammad. Guyon ya.
Beliau guru saya tahu beliau cinta sama saya. Ini mendidik saya, disuruh pidato di depan beliau, nanti dikritik, kau gini. Siap, saya tunggu ya. Yang penting ya ba'bud, jangan berhenti ngundang Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan majlisnya jadi majlis berkah. Dan sedikit ini manfaat untuk saya. Cerita kisah-kisah para aulia ini menyejukkan hati. Ini makanannya ruh. Alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah ini luar biasa. Ngajak kita untuk sering menceritakan para aulia, para solihin. Itu ketika Khol Kiai Hamid dibacakan manaqib Kiai Hamid. Khol Lirboyo dibacakan manaqib Kiai Lirboyo. Khol Genggong dimanakan manaqib Khol. Khol Habib Ali Habsyi di mana? Manaqib kisah-kisah para aulia as-solihin ini sangat hebat manfaatnya. Al-Quran yang menyatakan. Kita kembali lagi sama Al-Quran. Karena sekarang banyak orang nggak mau kalam ulama. Oke, nggak mau ulama, kita kembali ke Quran. Quran mau Anda? Nggak mau. Ya, bukan Muslim. Selesai, nggak usah bicara sama Anda. Mau Quran? Dengarkan kata Allah dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Demikian Muhammad kata Allah, aku ceritakan kepadamu. Kepada siapa? Rasulullah Muhammad. Allah berkata, aku ceritakan kepada kamu di dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi. Kita lihat dalam Al-Quran kisah Nabi siapa yang enggak ada? Nabi Adam lengkap, Nabi Nuh lengkap, Nabi Musa apalagi terbanyak kisahnya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa mulai di perut ibunya, mulai ibunya Maryam sampai hamilnya Nabi Isa, sampai lahirnya Nabi Isa, sampai bersanya Nabi Isa, sampai diangkatnya Nabi Isa ke langit dan nanti akan turun. Tidak tahu turunnya, mudah-mudahan di Kediri sini, menikah sama orang Kediri sini sampai jadi mertuanya Nabi. Ya salah, kalau nggak bisa mertuanya Nabi ya mertuanya cucu Nabi, nggak apa-apa. Cerita lengkap bahkan di Al-Quran kisah Maryam binti Amran, bukan Nabi, perempuan salihah. Kisah Ashabus Kahfi, 7 pemuda yang hebat, bukan Nabi mereka. Kisah Dzulkarnain, khilaf ulama antara Nabi dan bukan. Kisah Khidir, khilaf ulama antara Nabi dan bukan. Kisah-kisah banyak dalam Al-Quran. Apa tujuannya Muhammad? Kata Allah, manusabbitu bihi fu'adak. Dengan kisah-kisah Nabi dan Rasul, kisah para salihin, membuat iman kamu kuat, wahai Muhammad. Kisah orang saleh membuat bertambah kuat iman Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih kuat imannya dari iman Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih takwa dari Nabi Muhammad. Ana atqakum billah, kata Nabi. Saya yang paling bertakwa. Tapi bertambah kuat takwa Nabi, iman Nabi dengan cerita. Apalagi kita. Apalagi kisah Nabi Muhammad. Kisah para ahlul bait aulia umat Nabi Muhammad. Habib Ahmad bin Hasan al-Attas mengatakan, Qisasus salihin sabunul gulub. Kisah para aulia as-salihin itu ibarat sabunnya hati, pembersih hati dari riya, dari sombong, dari senang maksiat. Kisah salihin ini yang bisa gosok. Kadang-kadang kisah salihin lebih mengena daripada kita mendengarkan Al-Quran dan hadis. Subhanallah. Karena kita nggak kenal sama Al-Quran, sehingga untuk mendapat berkah Quran itu lebih sulit. Kita jauh dari Nabi, sehingga dengar hadis Nabi itu lebih sulit. Tapi ketika aulia nyambung sama-sama manusia biasa sama kita, lebih nyambung kita ini. Bukan mereka lebih afdal dari Quran. Nah, ada yang ngomong gitu, saya nggak ngomong gitu. Cuma karena kita jauh dari Allah dan Rasul, dan mereka aulia manusia biasa seperti kita, maka lebih nyambung ke kita. Kita tadi ceritakan para aulia salihin, cerita Habib Ali Habsyi, cerita sahabat, cerita Habib Hashim Ba'bud, orang yang saleh, ahli mujahadah. Mudah-mudahan Habibana Husain Ba'bud dan para habaib Ba'bud yang lain dan para habaib yang ada di sini dan para kiai, para asatid, sahibul bait dan kita semua mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dapat barakah Habib Ali Habsyi sahibul maulid. Dapat barakah para aulia salihin. Mudah-mudahan tidak hanya dikumpulkan di majlis seperti ini, dikumpulkan nanti di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa idam tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fagrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilahi da'ana. Kata Habib Umar, ketika hati ini sudah menyatu dengan Nabi Muhammad, maka di situ kami berani mengangkat tangan kepadamu ya Allah. Ketika hati sudah terpenuhi cinta sama Nabi, baru saya berani ngangkat tangan. Kenapa? Kok nunggu hati cinta sama Nabi baru berdoa? Karena kalau ada cinta di hati, Allah akan memandang kita. Allah memandang hati kita karena ada Nabi Muhammad di sana. Ketika Allah memandang hati kita, disitulah saat gobul, disitulah saat doa dikabulkan oleh Allah, di situ saat permintaan diterima oleh Allah, di situ saat taubat dikabulkan oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah. Ketika hati kita penuh cinta Nabi Muhammad. Karena itu Habib Ali Habsyi mengatakan, dawagat taubatik ya asi idza batatub. Ini waktu tobatmu. Kapan? Ketika sholawat pada Nabi, mahadul qiyam, hati menyatu dengan Rasul. Cepat tobat sama Allah, itu diterima tobatmu. Minta sama Allah, diterima permintaanmu. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita yang hadir dan yang menyaksikan acara ini, dan keluarga kita yang di rumah, mudah-mudahan dapat berkah majelis ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat. Allah buat hidup kita indah. Allah berkahi anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salehah, anak yang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, jadikan anak-anak kami di zaman yang penuh fitnah ini anak yang cinta Nabi Muhammad, anak yang rindu sama Nabi Muhammad, anak yang bisa dibanggakan Nabi Muhammad. Selamatkan mereka dari fitnah ya Rab, selamatkan mereka dari akhlak yang jelek ya Rab, dekatkan mereka dengan Nabi-Mu ya Rab. Keluarga kami ya Rab, jaga mereka dari segala fitnah dan bala, jadikan mereka perempuan-perempuan salihat ya Rabbana ya Rabbana. Ya Allah, kami jauh dari Nabi Muhammad, kami jauh dari akhlak para sahabat Nabi, akhlak para cucu Nabi yang mulia, tapi kami masih ada cinta di hati kepada Nabi dan kepada mereka. Kami cinta Rasul, kami cinta sahabat Rasul, kami cinta keluarga Rasul, kami cinta aulia. Ya Rab, tambah cinta di hati ini kepada mereka, dan jadikan cinta ini menjadi penyebab kami bersama mereka nanti di surga. Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal. Kami tidak punya amal ibadah yang bisa kami andalkan untuk masuk surga bersama mereka ya Allah. Kalaupun ada amal penuh dengan riya, dengan ujub dan seterusnya, tapi kami punya cinta kepada mereka, maka kami mohon berkat cinta kami, cinta para habaib, cinta para ulama, cinta yang hadir, cinta yang menyaksikan acara ini. Terimalah kami semua ya Rabb sebagai pencinta Nabi Muhammad. Kumpulkan kami bersama mereka di hari kiamat, fi zumratin Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi, di golongan Nabi Muhammad. Karena di hari kiamat ada dua golongan, golongan Nabi dan golongan musuh-musuh Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan Nabi Muhammad, kita termasuk golongan Rasulullah Ahmad. Arina wajahu walau fil manam. Ya Rab, kami rindu Rasul. Bulan Rabiul Awal telah meninggalkan kami. Mungkin di antara kami masih ada yang belum bertemu Rasul, maka kami mohon hadirkan Rasul walaupun dalam mimpi kami ya Rab. Hadirkan Rasul walaupun dalam mimpi kami ya Rab. Arina wajahu walau fil manam. Tunjukkan wajah Nabi walaupun dalam mimpi ya Rab. Man ra'a wajha ya sa'ad. Siapa yang melihat wajah Nabi, dia akan beruntung dunia akhirat. Siapa yang bermimpi Nabi akan berjumpa Nabi di surga. Siapa yang melihat Nabi akan berjumpa dengan Nabi ketika sakaratul maut. Siapa yang bermimpi Nabi akan berjumpa Nabi ketika di barzakh. Siapa yang bermimpi Nabi akan berjumpa Nabi nanti di hari kiamat.
yang dinyatakan wajah Nabi Muhammad di hari kiamat simbol keselamatan. Siapa yang melihat wajahnya maka dia ahli jannah. Siapa yang diharamkan melihat wajah Nabi maka dialah ahli nar. Wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Nabi mengatakan celaka yang enggak melihat wajahku di hari kiamat. Ya Rabb, tunjukkan wajah Nabi kepada kami ya Rabb. Tunjukkan wajah Nabi di dunia sebelum hari kiamat ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jika permintaan Habib Ali Habsyi dekat dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, ghayatu matlabi, kata Habib Ali Habsyi, puncak permintaanku, puncak cita-citaku berkumpul dengan Nabi Muhammad. Doa Habib Ali Habsyi dalam maulid. Maka kami mohon kepada Allah ya Rabb, walaupun kami enggak pantas untuk berdampingan, melihat dan duduk dengan Nabi, tapi dengan cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta dengan para ulama pewaris Nabi, kumpulkan kami dengan mereka ya Rabb. Kumpulkan kami dengan Rasul ya Rabb. Jangan kau lihat amal ibadah kami ya Allah, lihatlah cinta ini kepada mereka ya Allah. Nabimu sudah berjanji ya Rabb, kami akan berkumpul dengan yang kami cintai. Kami cinta Rasul, kami cinta keluarga Rasul, kami cinta sahabat Rasul, kami cinta aulia. Maka kumpulkan kami dengan cinta ini dengan mereka ya Allah. Jaga Habibana Husain, jaga kesehatan beliau, jaga keluarga beliau, beri tambahan berkah di dakwah beliau, berkah di waktu beliau, berkah di anak-anak beliau, berkah di santri beliau, berkah di ilmu beliau, berkah di dakwah beliau, berkah di majlis beliau, dan semua yang ikut berkecimpung dalam majlis ini, membantu dengan tenaga atau dengan hartanya atau dengan pikirannya, atau ikut hadir di majlis ini, mudah-mudahan bersama beliau dan bersama kakek-kakek beliau sampai Nabi SAW di surga. Karena majlis ini hakikatnya sebagai majlis, simbol majlis di surga. Ini majlis dibuat supaya nanti bersama-sama di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang bisa Al-Faqir sampaikan, sebetulnya enggak pantas berbicara di hadapan beliau, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini atas perintah beliau Allah berikan manfaat untuk saya pribadi dan untuk semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.